Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 418. Memegang Zhuge Liang yang legendaris dan melihat mekanisme indah dan mekanisme hemat tenaga kerja di dalamnya, Zhao Junlin terus mengangguk. Luar biasa, sungguh luar biasa. Pantas saja desa Chenjia milik Tuan Chen mampu membunuh orang-orang Qiang itu dan mereka pulang ke rumah dengan kekalahan. Benda ini benar-benar senjata pembunuh yang besar. Zhao Junlin jelas melakukan penelitian tentang senjata, dan dia dengan cepat memahami keajaiban Zhuge Liang. Tapi Chen Ce hanya tersenyum acuh tak acuh dan mengucapkan beberapa patah kata dari waktu ke waktu. Seluruh perhatiannya tertuju pada setengah kantong biji labu. Semakin dia menghitung, semakin dia ingin memarahi Nyonya Liang karena telah menjadi perempuan jalang yang hilang, karena membiarkannya makan setengah kantong, dan bahkan lebih banyak lagi. Demi Tuhan, yang tersisa kurang dari 600, dan beberapa di antaranya sudah mati. Jumlah tanamannya hanya lebih dari 200, jika satu tanaman labu kuning dirawat dengan baik akan menghasilkan 3-5 buah melon yang masing-masing berbobot 10-15 kg. Perhitungan kasarnya bisa menghasilkan lebih dari 20.000 kg melon. Tidak terlalu sedikit, bisa menutupi masa kekurangan pangan. Tapi kalau mau benar-benar berpengaruh, harus tahun depan. Baru setelah panen tahun ini, bibit labu kuningnya cukup tahun depan. Baru kita bagikan ke masyarakat dan biarkan semua orang menanam labu bersama-sama mencapai kebebasan labu, mulai sekarang tidak akan ada kekurangan makanan, setidaknya tidak ada lagi kelaparan. Faktanya, makanan bencana terbaik adalah kentang atau ubi, tetapi kedua item ini pada dasarnya tidak mungkin ditemukan saat ini. Bahkan menemukan labu sudah di luar dugaan Chen Ce. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Melihat Chen Ce memperlakukannya seperti ini, Zhao Junlin tidak marah, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Chen, apa yang ajaib dari apa yang disebut biji labu ini? Mereka benar-benar dapat menarik perhatian Anda." Chen Ce menyimpan biji labu tersebut dan bertanya sambil tersenyum, "Ini hal yang baik, Saudara Zhao. Jika Anda masih bisa mendapatkan biji labu tersebut, pastikan untuk menyimpannya untuk saya. Kalau begitu aku akan kembali dan memeriksa siapa yang mengirim barang ini. Jika aku masih bisa mendapatkannya, aku pasti akan mengirimkannya ke Saudara Chen, tapi kegunaannya untuk apa? Begini, selama ada cukup makanan, orang-orang yang terkena bencana tahun ini tidak akan mati kelaparan, dan semua orang bisa bertahan hidup karena biji labu kecil ini. Jadi, Saudara Zhao harus tahu pentingnya itu, bukan?" Zhao Junlin tiba-tiba berdiri, tetapi dia secara tidak sengaja membentur langit-langit. Dampaknya tidak ringan, dan dia menyeringai kesakitan. Namun dia mengabaikan rasa sakit di bagian atas kepalanya dan bertanya dengan cepat, "Saudara Chen, apakah kamu serius? Biji labu kecil ini memiliki peran yang begitu penting. Benar-benar dapat menyelamatkan korban dari api dan air." Chen Ce memutar matanya ke arahnya, "Mengapa kamu begitu bersemangat? Apa yang saya katakan adalah bahwa ini hanya berhasil jika benihnya cukup. Saya khawatir ini tidak akan berhasil dengan benih yang begitu sedikit, tetapi akan baik-baik saja di tahun depan. Jika Anda menanamnya, mereka akan menghasilkan cukup benih dan akan ada cukup benih pada saat tahun depan." Zhao Junlin mencubit pinggangnya dan tertawa keras, "Hahaha, bagus, 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 Saudara Chen, saya percaya apa yang Anda katakan, saya percaya, ini adalah berkah bagi orang-orang kita di dinasti Zhou besar, saya harus temukan lebih banyak, tidak peduli apa, saya harus menemukan lebih banyak." Saat dia berbicara, dia memelototi Nyonya Liang. Liang tidak berpikiran terbuka seperti Qiu Yaoer dan yang lainnya. Setelah Zhao Junlin memelototinya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Namun, Zhao Junlin masih kesal dan memarahi, "Kamu hanya serakah. Lihat, kamu hampir menghabiskan semua makanan untuk para korban. Jika Saudara Chen tidak menemukannya tepat waktu, hehe, kamu pasti sangat bersemangat untuk menghabiskan seluruh biji labu itu, kan?" Semakin Zhao Junlin memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Jika Chen Ce dan yang lainnya tidak berada di kereta yang sama, dia mungkin telah melakukan sesuatu. Dan Nyonya Liang jelas memikirkan konsekuensinya jika dia memakan semua ini, dan wajah kecilnya menjadi pucat karena ketakutan. Melihat wajahnya yang tak berdaya, Chen Ce tidak tahan dan meminta maaf, "Saudara Zhao, kamu tidak bisa menyalahkan istrimu.
Alasan utamanya adalah dia tidak tahu bahwa hal ini akan sangat penting. Hal lain, jika bukan karena mulutnya yang Anda bilang serakah, Anda mungkin tidak akan membawa biji labu ini saat bepergian, bukan? Dan aku juga tidak akan bisa menemukannya. Setelah penjelasan seperti itu, Zhao Junlin tiba-tiba merasa lega, benar, hahaha, ini namanya apa? Ada takdir tertentu di suatu tempat. Itu tidak benar. Chen Ce menyerahkan sekantong biji labu kepada Qiu Yaoer di belakangnya, dan Qiu Yaoer segera menyembunyikannya. Tanpa perintah Chen Ce, tidak ada yang bisa mendapatkannya darinya di tanganku. Melihat Nyonya Liang lagi, ketika dia melihat ke arah Chen Ce, matanya tiba-tiba menjadi bersyukur. Meskipun dia sudah menjadi wanita yang paling disukai Zhao Junlin, jika dia dikenang oleh Zhao Junlin karena kejadian ini, hidupnya tidak akan mudah di masa depan. Oleh karena itu, kata-kata lega Chen Ce membuat Liang sangat berterima kasih kepada Chen Ce. Tetapi setelah mengatakan itu, Saudara Chen, seberapa kuatkah biji labu ini? Itu benar-benar bisa membuatmu sangat merindukannya. Zhao Junlin sudah terlalu sering mendengar nama Chen Ce selama ini. Zhao Junlin tidak dapat membayangkan bahwa orang seperti Chen Ce akan begitu tertarik pada biji labu kecil. Ini di luar dugaannya. Biar saya beritahu Anda, hasil panen ini tidak sebanding dengan hasil semua biji-bijian saat ini. Hasil per hektarnya bahkan 2 atau 3 kali lipat dari gandum dan beras, tahan lama untuk penyimpanan. Disinilah kurangnya labu kuning dengan kentang dan ubi jalar. Kentang dan ubi jalar lebih awet untuk disimpan. Bahkan kentang mentah dan ubi mentah pun bisa disimpan. Anda juga bisa membuatnya menjadi tepung kanji atau bihun agar bisa disimpan lebih lama. Tapi untuk labu, dibuat menjadi labu kering. Tampaknya belum ada yang melakukan ini sebelumnya, tetapi Anda sebaiknya mencobanya. Mendengar Chen Ce mengatakan bahwa hasil dari benda ini 2 atau 3 kali lipat dari gandum, Zhao Junlin menjadi bersemangat lagi. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia benar-benar ingin membiarkan Chen Ce mengeluarkan biji labu itu lagi, dan dia juga ingin menjadi orang yang baik seperti bayi. Tapi melihat Qiu Yaoer duduk di sana tak bergerak, Zhao Junlin berpikir sejenak dan melepaskan Nia untuk melihatnya. Namun hal tersebut tidak mampu meredam kegembiraannya. Ia memutuskan untuk memanggil seseorang untuk segera menyelidiki untuk mengetahui siapa pengirim biji labu tersebut. Kedua gerbong memasuki kota Xiniu. Situasi di kota Xiniu mirip dengan kota Rongdong. Jumlah orang meningkat secara dramatis. Ini semua disebabkan oleh invasi suku Qiang. Tentunya, semakin dekat dengan desa Chenjia, semakin aman. Kota Rongdong memang seperti ini, dan kota Xiniu jelas juga seperti ini. Dan desa-desa seperti desa Zulin di sebelah desa Chenjia kini ramai dikunjungi orang. Secara alamiah akan ada sungai dan danau di mana terdapat manusia, dan dengan sendirinya akan terjadi perkelahian jika ada sungai dan danau. Rakyat jelata sendiri selalu berselisih satu sama lain. Selama tidak keterlaluan, penjaga desa Chenjia akan mengabaikannya. Itu semua adalah perebutan kepentingan, dan konflik antara penduduk asli dan pendatang sudah diperkirakan terjadi. Namun, mereka masih dalam jangkauan kendali. Ketika Chen Ce dan yang lainnya mulai berjalan dari kota menuju desa, jalan lebar langsung menyambut seruan Zhao Junlin. Apakah ini benar-benar jalan yang seharusnya dimiliki oleh desa pegunungan terpencil? Bahkan di ibu kota, dia belum pernah melihat jalan yang lurus dan lurus seperti itu. Bab 419. Berdiri di jalan lurus di ujung kota Xiniu ini, Anda hampir bisa melihat lokasi desa Chenjia. Di kedua sisi jalan telah dibangun deretan rumah yang dibangun di pinggir jalan, pada dasarnya memiliki gaya yang menyatu. Ini jelas merupakan karya Tong Silang, arsitek pertama di desa tersebut. Orang ini secara bertahap memperoleh lebih banyak pengalaman dalam konstruksi, dan bakatnya sangat bagus, dan dengan berkah semen dan batu bata merah, dia sekarang bertanggung jawab atas tim konstruksi yang terdiri dari hampir 300 orang, dengan deretan bangunan kecil bergaya barat yang direncanakan secara wajar. Bangunan di kedua sisi jalan lurus tampak begitu energik. Chen Ce tidak meminta banyak dari Tong Silang pada awalnya, dia hanya memintanya untuk membuat rencana yang masuk akal, indah, dan murah hati. Tong Silang juga memahami persyaratan Chen Ce. Bangunan ini sangat bagus dalam hal desain, penampilan, dan daya tahan. Munculnya semen adalah anugerah bagi master arsitek Tong Siro. Meskipun masyarakat Qiang baru-baru ini menyerang, bengkel semen di Litianba tidak berhenti bekerja.
Semen dalam jumlah besar diproduksi setiap hari. Semen ini tidak hanya digunakan untuk benteng pertahanan Litianba, tetapi juga untuk pembangunan desa Chenjia dan pembangunan kota Xinyu juga telah dimulai. Di dalam kereta, Zhao Junlin tidak berbicara. Dia diam-diam mengagumi pemandangan indah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan di ibu kota, dia belum pernah melihat kompleks bangunan yang terencana rapi dan indah seperti itu. Lagi pula, bukankah ada bencana di sini? Bukankah ada orang Qiang yang menyebabkan masalah? Bukankah seharusnya para korban bencana mati kelaparan dan mayat berserakan di ladang? Kalaupun tidak demikian, seharusnya seperti di tempat lain. Para korban yang kelaparan akan berbaris di depan keluarga-keluarga kaya atau kantor-kantor pemerintah, memegang mangkuk pecah, menangis meminta makanan. Namun dalam perjalanannya, baik di kota, atau desa, tidak ada fenomena seperti itu sama sekali. Meskipun Anda akan melihat beberapa orang yang acak-acakan, namun pakaian mereka kotor atau sobek karena sibuk dengan barang-barang yang ada. Bagi mereka, ini setara dengan pakaian kerja. Tidak peduli apakah itu lusuh atau tua. Yang penting orang-orang ini, para pengungsi ini, juga bisa mendapat cukup makanan. Sebelum saya datang ke sini, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa desa Chenjia adalah garis depan pertama melawan orang Qiang dan desa pertama yang mengusir orang Qiang, jadi akan ada banyak korban yang datang ke sini untuk berlindung. Chen Ce berkata sambil tersenyum, memang banyak korban yang datang. Perkiraan konservatif jumlah korban yang diterima di desa Chenjia saja bisa mencapai 30.000. 30.000. Zhao Junlin memandang Chen Ce dengan heran. Lalu bagaimana dengan kotanya? Selain kota Rongdong dan Litianba, jumlah korban yang diterima di tempat-tempat ini akan melebihi 100.000. Tapi tidak masalah, mereka tidak akan mati kelaparan. Setidaknya mereka yang datang ke desa akan mempunyai makanan, untuk makan, mempunyai rumah untuk ditinggali, dan bahkan mempunyai harapan. Chen Ce masih sangat kuat dalam aspek ini. Bagaimanapun, dia adalah orang dari generasi selanjutnya dan tahu seberapa besar pengaruh real estate. Saat ini, semua tambang yang memproduksi semen adalah milik keluarganya, dan pengendalian biayanya bisa sangat rendah. Rumah dibangun untuk ditinggali para korban, dan para korban menjadi pekerja, melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi, dan mendapat upah pekerjaan yang tinggi. Kemudian melunasi hipotek, dalam waktu kurang dari 2 tahun, transformasi ekonomi desa Chenjia akan sepenuhnya terkait dengan industri real estate. Pemberontakan Qiang kali ini akhirnya membawa desa Chenjia bukan puluhan ribu korban, melainkan bertambah puluhan ribu orang. Namun hasil ini membuat Zhao Junlin sangat terkejut. Dengan puluhan ribu pengungsi, ini merupakan bencana besar bagi kota besar. Para korban perlu makan, minum, dan buang air besar setiap hari. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, mereka akan memprovokasi pemberontakan sipil dan menyerang pemerintah, atau mereka mungkin berubah menjadi bandit dan merampok korban lain atau keluarga besar di kota. Hal ini juga akan menimbulkan konflik besar antara korban dan masyarakat adat. Oleh karena itu, ketika bencana berskala besar terjadi di masa lalu, beberapa bangsawan dan tiran lokal akan bergabung dengan pemerintah untuk menindas para korban, apalagi memberi mereka makanan dan tempat berlindung, bahkan memberi mereka sedikit ruang untuk bertahan hidup. Entah mengusir mereka, memanfaatkannya, atau menolak menyelamatkan mereka, dengan mengatakan bahwa tuan tanah tidak punya makanan tersisa. Tentu saja hal seperti ini bisa dimaklumi. Lagi pula, banyak sekali korbannya. Siapa yang akan memberikan rumahnya kepada mereka? Chen Ce akan melakukannya. Mereka tidak hanya akan diberi makanan, tetapi mereka juga akan diberikan tempat tinggal, dan bahkan rumah-rumah baru yang indah akan dibangun untuk mereka. Ketika dia mendengar bahwa rumah-rumah baru ini diperuntukkan bagi para korban bencana, pandangan Zhao Junlin sangat terpengaruh. Ini benar-benar berbeda dan bertentangan dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan ada orang yang akan memperlakukan korbannya seperti ini. Mustahil, ini tidak mungkin. Kenapa dia melakukan ini? Tidak ada keuntungan sama sekali. Kenapa dia melakukan ini? Apakah dia ingin mendapat keuntungan darinya? Tapi keuntungan apa yang bisa didapat dari para korban ini? Apakah dia menjual para korban ini? Atau ini hanya tindakan dangkal? Zhao Junlin sangat terkejut, tetapi pikiran ini hanya terlintas di depan matanya beberapa saat dan kemudian menghilang. Karena dia melihat para korban ini semua berbicara dan tertawa saat bekerja,
dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti korban dari tempat lain. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak terlihat seperti korban bencana. Wajah para korban di tempat lain selalu penuh kelelahan dan ketakutan. Kelaparan membuat mereka tidak bisa tersenyum dan membuat mereka kehilangan harapan dalam hidup dan masa depan. Tapi bagaimana dengan para korban di sini? Mereka sama sekali tidak terlihat seperti korban bencana, mereka bekerja sambil ngobrol dan tertawa, seperti orang biasa yang membangun rumah sendiri sambil memanggil teman lama, semua kerja keras tidak sia-sia. Intinya, ini bukan kasus yang terisolasi. Gerbong melaju di sepanjang jalan, di kedua sisi jalan, selama beberapa kilometer, terdapat lokasi konstruksi seperti itu tidak bisa merasakan keputusasaan dan kebingungan sama sekali. Tidak ada yang berbicara, Chen Ce diam-diam mengagumi pencapaiannya. Belum lagi, sungguh menggembirakan. Lagi pula, hanya butuh 2 atau 3 tahun bagi saya untuk membangun tempat sepi ini menjadi kota metropolitan yang sangat populer. Chen Ce yakin di masa depan, desa Chenjia akan menjadi lebih makmur dibandingkan ibu kota provinsi. Meski prefektur Chengzhou tidak sebesar itu, desa Chenjia tidak akan kecil lagi. Di masa depan wilayah desa Chenjia, bahkan kota Xinyu telah menjadi bagian dari desa Chenjia. Gunung-gunung di dekatnya harus dibuat datar jika harus datar, dan didorong ke bawah jika harus didorong. Bahkan tempat pembuangan sampah domestik pun sudah didirikan. Toh, kehidupan puluhan ribu orang pasti akan menghasilkan banyak sampah. Namun kini, dengan bantuan Lao Lu, kepala desa tua, Tong Silang, Liu Yong dan lainnya, hal itu menjadi kenyataan. Desa Chenjia kini telah berubah menjadi mesin berkecepatan tinggi. Semua aspek berjalan dengan sempurna, dan pengoperasiannya bahkan lebih sempurna dibandingkan saat Chen Ce secara pribadi memimpinnya. Bagaimanapun, bagi orang dahulu, ini adalah jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Chen Ce hanya menunjukkan arah untuk semua orang, tetapi mereka harus mengontrol bagaimana caranya. Jelas sekali, orang-orang di Chenjiachun menangkap lalu lintas yang padat ini dengan sangat baik dan mengubah gambar Chen Ce menjadi kenyataan satu persatu. Semakin jauh Anda masuk ke desa Chenjia, semakin banyak orang, dan semakin banyak orang yang mengenali Chen Ce. Tuan-tuan, itu kereta Tuan, dikawal oleh Yuli. Tuanlah yang kembali. Memang benar Tuan sudah kembali. Kami dengan tulus menyambut Anda kembali ke desa, Tuan. Selamat datang di desa, Tuan. Semakin banyak penduduk desa. Mereka meletakkan pekerjaan mereka dan membawa serta anak-anak mereka untuk berdiri di kedua sisi jalan. Ketika kereta lewat, mereka semua secara spontan membungkuk untuk menyapa Chen Ce. Banyak dari mereka yang menunjukkan ekspresi sangat terkejut, karena ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat Chen Ce. Bagi mereka, Chen Ce adalah penyelamat mereka. Dia tidak hanya membuat para korban tetap hidup, tetapi juga memberi mereka martabat yang tak terduga, memberi mereka harapan untuk hidup kembali, memberi mereka rumah untuk ditinggali, makanan untuk dimakan, pekerjaan untuk dilakukan, dan memungkinkan mereka untuk hidup seperti penduduk desa biasa di desa Chenjia. Tidak ada perbedaan. Hati orang-orang penuh dengan kedagingan, dan semua orang tahu bahwa begitu banyak korban yang datang bersama-sama akan memberikan tekanan yang luar biasa pada desa Chenjia. Makanan yang diproduksi di desa Chenjia sudah lama tidak mencukupi untuk pangan, dan makanan yang diproduksi di kota Xinyu juga sama sekali tidak mencukupi. Namun setiap hari ada konvoi yang mengangkut makanan dalam jumlah besar dari luar dan membagikannya kepada penduduk desa. Ini tidak diberikan secara cuma-cuma, yang punya uang langsung bayar, dan yang tidak punya uang tinggal simpan rekening. Semua korban telah diberikan rekening, dan mereka semua akan memiliki rumah sendiri, yang mereka beli dengan pinjaman. Meskipun mereka telah dibebani dengan pinjaman selama 30 tahun, dan meskipun mereka hampir harus bekerja untuk Chen Ce selama 30 tahun ke depan, para korban bersyukur dan memiliki sikap positif terhadap masalah ini. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa Chen Ce akan kembali, mereka secara spontan berdiri di kedua sisi jalan untuk dengan hormat menyambut kedatangan Chen Ce, penyelamat mereka. Chen Ce menjulurkan kepalanya keluar dari gerbong dan terus melambai kepada orang-orang di kedua sisi. Zhao Junlin sedang berpikir di belakangnya, tetapi hatinya merasa sangat tidak nyaman. Zhao Junlin tidak menyangka bahwa Chen Ce dapat dengan mudah mencapai apa yang paling dia inginkan dan apa yang paling ingin dia capai. Semua orang mengaguminya dan menyambutnya di jalanan. Tidak dipaksakan oleh pejabat atau diatur secara khusus,
melainkan spontan dan datang dari hati masyarakat awam. Fat Jin si emas gemuk dan Shou Hu si harimau kurus yang sedang mengemudi juga terkejut. Meskipun mereka telah melihat betapa kuatnya Chen Che di kota, semua orang mendukungnya. Namun ketika mereka tiba di Chenjiachun, cinta dan kasih sayang aktif masyarakat menjadi semakin tinggi. Melihat wajah-wajah tersenyum gembira, baik emas gemuk dan harimau kurus sedikit iri, bahkan cemburu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik Chen Che, merasa masam di hati mereka. Perlakuan seperti ini seharusnya diberikan kepada tuan mereka, tetapi sekarang diberikan kepada pria bernama Chen Che. Ini adalah pertama kalinya seseorang pamer di depan tuannya. Ini terlalu berlebihan. Bab 420. Semakin banyak penduduk desa berbondong-bondong ke kedua sisi jalan. Mereka menantikannya. Ketika mereka melihat Chen Che, mereka akan menyapa dengan keras dan membungkuk. Ini seperti ketika Anda pergi membeli dupa. Tidak, tidak, bahkan lebih hormat daripada saat mempersembahkan dupa dan memuja bodhisattva. Lagi pula, masyarakat awam juga tahu bahwa Chen Che lebih nyata bagi mereka daripada bodhisattva. Mungkin tidak ada gunanya jika Anda bertanya kepada bodhisattva, tetapi Chen Che lah yang membantu mereka. Jika bukan karena Chen Che, mereka akan tetap menjadi korban bencana yang mengemis makanan di bawah tembok kota. Namun bersama Chen Che, mereka menjadi penduduk desa di desa Chenjia, orang biasa, orang yang bermartabat dan punya harapan dalam hidup. Jadi mereka semua secara spontan berdiri di kedua sisi jalan untuk menyambut raja di hati mereka. Jika Chen Che sekarang ingin mengenakan jubah kekaisaran dan menjadi kaisar, orang-orang ini pasti akan menjadi orang pertama yang mendukungnya. Zhao Junlin menjadi sedikit masam, "Saudara Chen, orang-orang sangat mencintaimu." Chen Che tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, hati manusia terbuat dari daging. Saya memberi mereka makanan dan tempat tinggal. Mereka seharusnya berterima kasih kepada saya. Saudara Chen, saya tidak mengerti. Anda membantu para korban ini dan membangun rumah mereka. Apakah Anda benar-benar punya uang sebanyak ini?" Pertanyaan ini membuat Chen Che merasa patah hati. "Hei, di mana itu? Kekayaan keluargaku sudah lama habis. Fondasi 100.000 tael kedengarannya banyak, tapi sebenarnya digunakan pada puluhan ribu orang ini. Itu adalah setetes air di dalam ember, oke. Tapi Chen Che melampaui Su Yichang dan keluarganya kali ini, dan menerima banyak hadiah. Dia kemudian menggunakan ketenarannya untuk membuat catatan gratis kepada para pedagang biji-bijian tersebut sebagai utang luar negeri. Untungnya, kini siklus internal telah tercipta dan arus masuk korban telah dapat diatasi. Tidak butuh waktu lama untuk memulihkan manfaat ekonomi yang dapat mereka bawa ke desa Chenjia. Hanya saja tekanan ini juga dimiliki oleh Lao Lu dan Xiao Yong yang melakukan pembukuan. Xiao Yong awalnya ingin mengikuti ujian untuk mendapatkan pelayanan yang berjasa, tetapi setelah orang Qiang memberontak, dia melepaskan obsesinya. Sampai saat ini, dia tinggal di desa dan diam-diam memberikan kontribusi. Awalnya dia hanya membantu Lao Lu dalam berbagai hal, bekerja untuk Lao Lu dan seterusnya. Tapi sekarang, dia bisa mengendalikan bisnisnya sendiri. Dia sekarang melakukan semua pengadaan eksternal dan pekerjaan lainnya. Misalnya, dia sekarang bertanggung jawab atas makanan penduduk desa. Ketika mereka sampai di pintu masuk desa, ada lebih banyak penduduk desa di sini, dan pemilik kios sudah dievakuasi. Ketika mereka mendengar bahwa Chen Che akan kembali, mereka menjauh tanpa diusir. Cuma bercanda, kepala desa Chenjia yang sebenarnya telah kembali, siapa yang berani menghalangi? Jika mereka berani memblokirnya, meskipun Chen Che tidak mengatakan apa-apa, orang lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Lao Lu, Xiao Yong, kepala desa tua, Wang Hongwen, Qiu Bailu, dan Chu Zhengyi semuanya berjaga di pintu masuk desa, diam-diam menunggu kedatangan Chen Che. Ketika kereta Chen Che muncul, orang yang paling bersemangat adalah keluarga Liu. Dua saudara ipar murah hati Chen Che, Liu Ziying dan Liu Xiang, dan ayah mertuanya yang murah hati Liu Sheng semuanya bersemangat. Ayo, akhirnya dia kembali. Saudara ipar ini benar-benar keterlaluan. Adik perempuanku hampir melahirkan sebelum dia kembali. Jika dia kembali, aku tidak akan menamparnya dengan baik. Liu Ziying masih ingin pamer. Namun Liu Xiang dan ayahnya Liu Sheng mengabaikannya. Benar saja, ketika Chen Che dan keretanya berhenti, Liu Ziying bahkan tidak kentut, tetapi menjadi orang pertama yang bergegas maju dengan penuh hormat.
Saudara ipar, kamu kembali. Kamu ingin menyakitiku. Ayo, biarkan aku menemuimu. Baiklah, tidak apa-apa. Kamu tidak terluka. Jika kamu terluka, adik perempuanku akan merasa tidak enak. Sial, hei, siapa dua orang ini? Liu Ziying menatap Zhao Junlin dan Liang yang turun dari kereta. Terutama menatap Liang. Meskipun kecantikan Liang belum mencapai tingkat bakat yang menakjubkan, ia masih sebanding dengan Liu Xiaoxiao dan yang lainnya. Jadi Liu Ziying mengira ini adalah istri baru Chen Ce, yang membuatnya agak tidak nyaman. Awalnya, saudara perempuannya, istri Chen Ce, Liu Xiaoxiao, akan melahirkan, itu benar-benar sedikit intimidasi. Dengan kata lain, dia adalah Chen Ce. Jika itu orang lain, Liu Ziying akan marah. Saudaraku, jangan bertanya. Saudara iparku pasti lapar setelah berjalan jauh kan? Ayo, kita minum segelas anggur Jifeng dulu, lalu pergi menemui adik perempuanku. Dia akan melahirkan. Liu Xiang secara alami lebih baik dalam menangani sesuatu daripada Liu Ziying. Chen Ce belum pernah berbicara dengan Liu Ziying, saudara iparnya, di masa lalu. Orang ini dulu meremehkan Chen Ce, tapi sekarang dia mungkin sudah sadar dan tahu betapa kuatnya Chen Ce, jadi dia mengambil inisiatif untuk berbicara, tapi sepertinya dia terlalu berterus terang. Saudaranya Liu Xiang khawatir kata-katanya akan menyinggung perasaan Chen Ce, jadi dia buru-buru melangkah maju untuk menyelamatkannya. Tentu saja, ide kecil mereka tidak dapat disembunyikan dari Chen Ce, yang memperkenalkannya kepada semua orang sambil tersenyum. Ini Tuan Zhao Junlin, dan Nyonya Liang ini adalah istri Tuan Zhao. Mendengar perkataan Chen Ce, keluarga Liu langsung santai. Akan lebih baik jika bukan istri baru Chen Ce, kalau tidak mereka pasti akan mendapat masalah. Saudara Zhao, ini kepala desa tua di desa kami, ini dekan Wang di desa kami, Hakim Qiu. Chen Ce memperkenalkan semua orang di desa ini kepada Zhao Junlin. Chen Ce melakukan ini sepenuhnya secara tidak sadar. Dia secara tidak sadar merasa bahwa Zhao Junlin adalah orang yang berstatus sangat tinggi, jadi dia harus lebih serius saat memperkenalkannya. Tapi Chen Ce tidak menyadari bahwa ketika dia memperkenalkan mereka, ekspresi Qiu Bailu dan Chu Zhengyi di kerumunan sedikit berubah. Zhao Junlin hanya mengepalkan tangan pada semua orang dan tidak banyak bicara. Sesampainya di desa, Chen Ce juga sangat ingin kembali ke rumah. Liu Xiaoxiao hendak melahirkan, dan Chen Ce juga kehilangan akal untuk bergosip dengan semua orang. Setelah perkenalan singkat, Chen Ce mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Zhao, izinkan saya pulang dulu untuk menemui istri saya yang akan segera melahirkan. Xiao Yong, bantu saya merawat saudara Zhao dengan baik." Saudara Zhao, namanya Xiao Yong. Dia adalah siswa terbaik di desa kami dan memiliki bakat untuk menjadi siswa terbaik di sekolah menengah. Jika orang Qiang tidak membuat pemberontakan dan mengganggu rencana festival musim semi, dia pasti akan menjadi siswa terbaik di sekolah menengah tahun depan. Chen Ce sangat memuji Xiao Yong. Xiao Yong dan Chen Wu, sarjana sipil dan militer terkemuka di desa Chenjia, adalah favorit Chen Ce. Sastra Xiao Yong tidak terkalahkan, dan kecerdasan Chen Wu tidak ada bandingannya. Kedua orang ini adalah pemimpin generasi penerus anak-anak Chen Jiachun. Bersama Tong Silang, Yu Situ, dan Tong Xiaofei, masa depan anak-anak Chen Jiachun cukup menjanjikan. Saudara Chen, tolong. Zhao Junlin mendengar bahwa Xiao Yong memiliki bakat menjadi sarjana nomor 1, dan Chen Ce secara pribadi memujinya. Zhao Junlin segera menjadi sangat tertarik padanya. Begitu Chen Ce pergi, dia tidak sabar untuk mengikuti Liu Yong. Di tengah kerumunan, Qiu Bailu meraih Wang Hongwen. Ada apa? Wang Hongwen memandang Qiu Bailu dengan sedikit kebingungan. Chen Ce akhirnya kembali, jadi dia harus pergi dan berbicara dengan Chen Ce. Ayo, ikuti aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Qiu Bailu tampak sedikit gugup, dan bahkan tangannya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Qiu Bailu ketakutan di negara bagian ini. Dia menatapnya dengan bingung, "Qiu tua, ada apa denganmu? Ini tidak terlihat seperti kamu. Apa yang bisa kamu katakan? Tolong jangan terlalu misterius. Aku tidak tahan dengan tulang tuaku." Qiu Bailu tersenyum pahit, ini hanya tebakan. Aku perlu berbicara dengan Chen Ce sebelum aku bisa melakukannya. Aku khawatir dia punya beberapa rencana. Semakin dia mengatakan ini, semakin Wang Hongwen merasa gatal di hatinya. Dia menarik Qiu Bailu dan berkata,
cepat beritahu aku. Aku akan memutuskan apakah akan memberitahu Chen Ce setelah mendengarkannya. Jangan membuat masalah, masalah ini sangat penting, ini mempengaruhi masa depan desa Chenjia kita. Setelah sekian lama tinggal di Chenjiachun, Qiu Bailu semakin menyukainya. Chenjiachuner berubah setiap hari, dan ada perubahan baru setiap hari. Qiu Bailu sangat menyukainya, tapi dia juga menantikan kemana Chenjiachuner bisa pergi di masa depan. Untuk bisa melihat masa depan desa Chenjia, ia kini memperhatikan kesehatan dan mengajak Wang Hongwen berolahraga setiap hari, karena Chen Ce mengatakan bahwa hidup terletak pada pergerakan, dan hanya dengan bergerak seseorang dapat hidup lebih lama. Ini ada hubungannya dengan masa depan desa Chenjia kita. Apa maksudmu? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Wang Hongwen bingung, tapi jika Qiu Bailu tidak mengatakan apa-apa, dia tidak punya pilihan ikuti Chen Ce menuju rumah mereka. Chu Zengyi berdiri di sana, melihat ke arah kiri Zhao Junlin, dengan kebingungan dan keterkejutan di wajahnya. Penglihatanku silau, bagaimana dia bisa muncul di sini? Dan dia hanya membawa 2 atau 3 pelayan bersamanya. Tapi yang jelas ada dia lagi. Meski aku baru bertemu dengannya sekali, tapi aku tidak akan pernah melupakan penampilannya sampai aku mati. Tidak, tidak, itu tidak mungkin. Mungkin mereka hanya terlihat mirip. Jika itu dia, tidak mungkin dia datang ke sini. Itu tidak masuk akal. Chu Zengyi sangat bingung. Artinya, dia tidak mengenal Qiu Bailu. Jika tidak, jika mereka berdua bertemu, tebakan mereka akan terkonfirmasi secara langsung. Chen Ce kembali ke rumah dikelilingi oleh keluarga Liu. Liu Xiaoxiao akan melahirkan. Selain Chen Ce, orang yang paling bahagia adalah keluarga Liu. Ini adalah anak pertama Chen Ce. Jika laki-laki, dia akan menjadi pangeran keluarga Chen. Keluarga Chen bukan lagi sekadar keluarga besar dan bisnis besar. Keluarga Chen dapat dianggap sebagai penguasa mutlak atas tanah 10 mil 80 mil, oh tidak, 180 mil jauhnya. Bahkan jika kaisar datang, dia tidak akan sepenting dia di hati rakyat. Beban seperti ini pasti bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai rasa terima kasih masyarakat, status keluarga Chen tidak akan tergoyahkan. Dan anak pertama Chen Ce pasti akan menjadi putra mahkota Chengsu. Jadi keluarga Liu sangat gembira. Setelah Liu Xiaoxiao melahirkan putra mahkota, tidak ada yang bisa menggoyahkan statusnya. Meskipun dia, Liu Xiaoxiao, bukan yang tertua, lalu kenapa? Setelah melahirkan sang pangeran, status Liu Xiaoxiao tidak dapat digoyahkan bahkan jika keluarga tertua kembali. Li Linzi, istri kedua, bahkan lebih tak tersentuh lagi. Oleh karena itu, keluarga Liu mengabaikan Li Linzi, tetapi Li Linzi melihatnya, tetapi sedikit bergeming. Dia tidak peduli dengan peringkat atau statusnya dalam keluarga. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Chen Ce menyukainya. Selain itu, dia memiliki karir. Dia adalah satu-satunya ratu di Litianba. Yang lebih dia khawatirkan sekarang adalah, bagaimana kabar Liu Xiaoxiao? Apakah memiliki bayi akan membuat Anda terlihat jelek? Apakah sosokku akan berubah bentuk? Jika masalahnya tidak besar, Li Linzi juga ingin memberi Chen Ce seorang anak untuk bersenang-senang. Lagi pula, Li Tianba juga membutuhkan ahli waris, bukan? Bersambung ke bab selanjutnya.